Jua-jua, selamat pagi. Kita bertemu dalam renungan hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022. Hidup sengaja tidak mudah untuk memisahkan orang yang berupaya dan yang hanya suka mengeluh. Mari kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami mempercayakan tetap pemeliharaan Tuhan, agar kehidupan kami tetap di dalam kasih kemuliaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Wahyu 3:20, lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersamaku. Saudaraku, setelah sebuah pesawat yang dibajak menghantam gedung Pentagon pada tanggal 11 September 2001, banyak orang terjebak di dalam gumpalan asap yang tebal dan sangat pekat di dalam gedung tersebut. Petugas polisi Ishak Hopi berlari ke dalam gedung yang penuh asap itu mencari orang-orang yang selamat dan mendengar orang-orang berseru minta tolong. Ia pun mulai balas berteriak tanpa henti, berjalanlah ke arah suara saya. 6 orang yang telah kehilangan arah dalam lorong yang penuh asap mendengar teriakan polisi tersebut dan mengikutinya. Suara Hopi menuntun mereka keluar dari gedung itu dengan selamat. Dengan kata, berjalanlah ke arah suara saya. Undangan itu jugalah yang ditujukan Yesus kepada kita semua saat ini yang berada dalam bahaya atau saat kita tersesat. Yesus menggambarkan gembala rohani yang sejati sebagai seorang yang memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Saat kita berada dalam situasi yang sulit, apakah kita berjalan menuju padanya atau kita meraba-raba hanya dalam kegelapan? Saudaraku, seringkali kita pun tidak bisa mendengar suara Tuhan karena pikiran kita dipenuhi hal-hal lainnya, sehingga kita kehilangan frekuensi yang sama dengan Tuhan. Padahal kemampuan mendengar yang baik dibutuhkan untuk bisa menaati apa yang Tuhan perkatakan atau firmankan. Baru setelah itu, melalui gaya hidup kita yang taat, Tuhan bisa membawa kita naik level dan mempercayakan urapan untuk berkuasa dalam hidup kita. Sebelum naik kelas, akan selalu ada ujian. Tidak ada seorang pun yang naik kelas dengan begitu saja tanpa sesuatu ujian. Jika ingin dibawa Tuhan naik, berarti kita harus siap diuji. Semakin tinggi kita dibawa naik, semakin berat juga ujian yang harus kita lalui. Masih banyak orang yang ingin dibawa Tuhan naik, tetapi mereka tidak bersedia menghadapi beratnya ujian. Makanya tidak heran kalau hidupnya begitu-begitu saja. Bukan karena Tuhan tidak membawanya naik, tapi karena dia sendiri tidak siap menghadapi ujian yang diberikan. Jika hari ini kita sedang mengalami suatu ujian yang sungguh amat berat, apakah kita difitnah, dibenci, bahkan mungkin kita diancam dalam menjalani kehidupan ini, maka hadapilah hal itu dengan hati yang penuh dengan ketenangan. Dan serahkan selalu segala kekhawatiran kita hanyalah kepada Tuhan. Sebab ialah yang memelihara kita. Jadi kita tidak perlu tahu kemana arah yang dituju, jika benar-benar kita setia mengikuti Sang Gembala. Karena kita percaya Dia selalu menuntun dan membawa kita ke tempat yang tenang. Amin. Nyanyian rohani kita, ku berserah pada Allahku. Menjuah-juah, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.